ya. Selama ini dimunculkan drama bahwa saya kalau dipanggil hakim ke pengadilan saya akan datang membawa ijazah SD, SMP, SMA sama S1. Sekarang yang dibawa Pak Joko Widodo ijazah S puter karena ijazahnya muter-muter. Ijazah asli tapi palsu, sen kiri belok kanan, sudah tapi belum. Ya, dan teman-temannya juga yang ikut KKN. Lalu ketika saksi di KKN ini kan banyak bohongnya, ya. Yang perempuan itu tiba-tiba menyebut nama Jack, sementara saksi sebelumnya itu sudah saya pancing-pancing, namanya adalah Joko Widodo atau Joko, nggak ada yang Jack. Jadi antara saksi yang laki-laki dan perempuan 5 orang itu berbeda. Yang bilang hanya teman Jokowi bahwa saya tahu dia lulusan UGM, itu namanya narasi bukan bukti. Di dalam narasi itu kalau hukum pidana namanya keterangan testimonium di auditu, mendengar cerita orang lain. Karenanya ya, oke, aku baca nih, keren-keren nih, malas pangkal tuas. Mari kita sama-sama menyuarakan keadilan, benar-benar. Jadi buat para mahasiswa saya yang ada di ruang kuliah Fakultas Hukum Universitas Akal Waras, kita tidak perlu emosi. Jadi silahkan itu diposting, ya. Ini syarat saya meminta diposting di akun-akun kalian yang punya Facebook, diposting di Facebook. Ini ijazah jelas tidak jelas. Ijazahnya jelas tidak jelas. Kalau ijazah jelas tentu tidak menimbulkan polemik. Karenanya saya sebagai ahli pidana meminta penetapan tersangka terhadap Serialis Montiva dan lain-lain itu harus di stop, ya, karena tidak didukung oleh 2 alat bukti. Mau 700, 800, 900 itu tidak ngaruh apapun. Mau kalian bayar SPP dan sebagainya, foto KKN enggak, karena cuma yang dibutuhkan adalah nilai, kemudian transkrip nilai, dan orang yang menyaksikan dia kuliah atau dia wisuda. Kalau itu tidak ada, mau 100 KKN atau 1000 itu tidak berpengaruh apapun. Jadi ini harus jelas. Jadi, dan siapa tersangkanya? Oke, tersangkanya adalah orang yang mengupload pertama kali, yang mengatakan itu ijazah asli Pak Jokowi. Siapa? Itu namanya Dian Sandi. Kapan? 1 April 2025 yang sudah ditonton 7.900.000 sekian. Itu karena, dan dialah yang bisa dikenakan pasal 32 dan 35 karena dia mengatakan asli. Jadi sekali lagi para mahasiswa, pedoman kalian itu bukan di ruang perdebatan seperti rakyat bersuara, ya, seperti opini dan sebagainya, tetapi di ruang kuliah ini, di ruang yang Bapak dosen menyampaikan kuliah ini terang benderang ijazah Jokowi jelas tidak jelas. Karena tidak mungkin sebagai orang yang pernah kuliah, pernah sekolah pasti ijazahnya asli. Dan kalau kopi itu dari asli. Jadi gini, ketika persidangan itu hakim akan menanyakan, ada kolom kopi dari asli, kopi dari kopi. Nah, Pak Jokowi ini kopi dari fotokopi, bukan kopi dari kopi tapi dari fotokopi. Dan yang pasti dari seluruh alumni yang mengaku teman Pak Jokowi yang diperiksa di Pengadilan Surakarta, semua mengatakan stempel itu adanya setelah foto ditempel. Jadi nggak ada yang namanya stempel itu di belakang foto, ya. Nah, ini buat kalian yang kuliah beneran pasti ngerti, ya. Jadi lewat pencerahan kuliah siang hari ini saya sengaja secara khusus hadir, ya, dengan pakaian rapi seperti ini, membekali kalian supaya kalian 3 pedomannya. 1, tidak menyebar hoax, tidak menyebar fitnah berbasis data, dan hari ini berbasis data. Jadi silahkan dimanapun, dimana Pak Jokowi pernah mengatakan sekolah, kalian bisa minta fotokopi ijazahnya. Di Solo bisa minta ke KPU, kemudian di Jakarta KPU provinsi, bisa juga meminta di KPU pusat. Karena apa? Karena itu perintah undang-undang, ya. Oleh karenanya, bagaimana konstelasi persidangan tanggal 18 Februari? Kemungkinan besar ahli saya atau saksi saya 3. 1, Rismon otomatis, kemudian Roy Suryo otomatis, yang ketiga adalah Bu Natwa. Mereka akan berperan yang bermacam-macam. Rismon akan mengungkap apakah ijazah yang kami tunjukkan di persidangan, ijazahnya Pak Rujito, ijazahnya alumni Fakultas Kehutanan yang lain itu asli atau tidak. Rismon juga akan meneliti apakah yang diberikan Pak Bu Natwa itu termasuk kategori ijazah atau fotokopi atau kopi dari fotokopi, ya. Oke. Nah, lalu Roy Suryo itu akan menakar siapa yang memasang pertama kali, karena dia pakar telematika, di akun X atau Twitter itu siapa, kapan dan sebagainya, itu tugasnya Roy Suryo. Lalu Pak Bu Natwa ini adalah pengamat kebijakan publik,
bahwa selama ini Komisi Pemilihan Umum itu telah berbohong. Karena berbohong, maka berbondong-bondong nanti harus dilaporkan polisi supaya masuk penjara. Siapa? Yang pertama kali tentunya tim ses. Nah, tim sesnya ini kalian siap-siap ya. Tim sesnya Pak Jokowi ini kan sudah tersebar namanya di mana-mana. Ada di situ namanya Mas Anggit, ada di situ Heri Faria, ya. Ada yang lain-lain, ada namanya teman saya Eko dan sebagainya. Kalian siap-siap aja. Nanti pasti akan dimintai keterangan karena ternyata ijazah yang dipakai daftar tim ses kopi dari fotokopi dan itu bukan ijazah. Itu kalau jadi alat bukti dapat. Karenanya pengadilan Surakarta yang aku bilang yang terakhir, Gunatua akan mengatakan bahwa arsip-arsip selama ini yang dipakai untuk mendaftar itu adalah palsu atau fotokopi dari fotokopi dan itu tidak punya nilai bukti, bro. makanya perhatikan, pantengin channel ini, jangan mau dijebak untuk berkomentar ya di media sosial yang tidak jelas, apalagi berdebat dengan Joshua Sinambela. Saya sudah meneliti itu ada parameternya, pakai metodologi apa, hasil penelitiannya apa, dan dipublikasikan di jurnal media seperti apa. Jadi nggak bisa asal ngomong saja ya. Oke, nanti ini Polda Metro Jaya diperintahkan untuk tuntukan ijazah nanti semua. Gongnya nanti pada tanggal 18 Agustus. Lihat di situ ada saya Muhammad Taufik, ada Wiramat Anan, ada Andika Dian Prasetyo, ada Muhammad Ridho, ya, ada Zaki, ya, kemudian ada Kanjeng Raden Tumenggung Susilo Musli, ya, ada di situ Badru. Itu nama-nama advokat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan citizen lawsuit. Lalu ada juga di situ prinsipalnya Bangun Sutoto, alumni Fakultas Ilmu Politik, dan Tovan Hakim, alumni Fakultas Ekonomi Manajemen. Jadi klien kami ini bukan klien yang ngaku-ngaku. Jadi tidak ada lagi perdebatan, semua yang Anda inginkan nanti akan kami tumpahkan di tanggal 18 Agustus hari Rabu tahun 2025 pukul 9.30 di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, tugas Anda itu jangan cuma berkomentar di akun saya, jangan cuma berteriak-teriak mendukung saya, jangan cuma memposting ulang. Anda harus datang ke Pengadilan Surakarta. Kalau perlu Anda membuat laporan polisi ke Polda Metro, Anda membuat polisi ke pencalonan presiden ke Mabes Polri bahwa yang dipakai bahwa KPU tidak melakukan verifikasi. Tentu ada orang yang mengatur di KPU itu siapa, dan sudah terbukti beberapa komisioner KPU itu dimasukkan penjara, ya. Karenanya supaya rakyat tidak marah, ya, maka 3 data, jadi tidak butuh 700, cukup ijazah asli, cukup kemudian nilai akademik, ya, itu transkrip akademik dan saksi yang menyaksikan Pak Jokowi kuliah atau sudah 3 itu, nggak butuh 700 bukti. Diketawain orang membuktikan ijazah kok pakai 700, cuman 3 ijazah asli, transkrip nilai asli, dan siapa yang pernah tahu dia lulus atau dia sekolah, bukan dia KKN. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jujur dan pemberani. Jangan lupa tanggal 18 hari Rabu 2026 di Pengadilan Surakarta ada heboh karena kita akan menghadirkan ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya, yaitu antara lain Roy Suryo, Rizman Janipar, dan Gunatua Silalahi. Oke, selamat tewas yang memperjuangkan ijazah yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat betul sekali apa yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Taufik ini. Yang dikatakan betul tentang Jokowi, yaitu sen kiri belok kanan. Dan Jokowi ini memang ya janji-janji katanya mau datang ke pengadilan atau ke persidangan jika dibutuhkan dan siap menunjukkan ijazahnya. Akan tetapi hingga saat ini pun tidak pernah terjadi saat di persidangan citizen lawsuit, ya, tidak pernah terjadi ada kedatangan Jokowi, dan tidak tahu bagaimana ini Jokowi. Jadi janji-janjinya ini tidak pernah dipenuhi, ya. Janji-janji akan menunjukkan ijazah dan akan datang ke persidangan tapi tidak dipenuhi. Itulah Joko Widodo. Nah, jadi ini kita sudah menyimak dan melihat sebuah tayangan video yang sangat menarik dari Pak Muhammad Taufik. Ini suatu pembelajaran buat kita semuanya. Ini adalah kuliah hukum, ya, kuliah tentang hukum di Pak Muhammad Taufik ini, ya. Tentunya Pak Muhammad Taufik ini sangat hebat sekali karena beliau juga ahli hukum pidana juga, ya, beliau juga. Jadi beliau sangat mengerti tentang hukum, sangat mengerti tentang pidana tentunya. Jadi kita bisa belajar, dan tentunya saat
Pak Taufik ini membuat sebuah narasi atau konten, tentunya kita bisa belajar di channel YouTube Pak Muhammad Taufik juga ya teman-teman ya. Dan ini bukan hal yang aneh ya sebenarnya ya tentang Pak Jokowi yang selalu pembicaraannya sudah atau belum, tapi bilang sudah, itu sudah biasa ya teman-teman ya. Sudah tapi belum ya, biasanya seperti itu. Tapi ya kita bisa melihat dan menilai siapa Pak Jokowi jika janji-janji itu sering sekali tidak dipenuhi ya. Seperti kalau kita melihat tayangan dan tontonan video, ada beberapa video-video tentang Pak Jokowi yang tidak sesuai sama apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi ya. Saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden mengatakan bahwa Pak Jokowi pulang ke Solo tidak akan menjadi pejabat lagi atau terjun ke dunia politik ya. Beliau ingin istirahat katanya ya, menjadi orang biasa atau rakyat biasa. Tentunya hal ini membuat kita semua jadi mengingat-ingat tentang hal tersebut ya. Jadi hal ini ada kaitannya dengan ijazah. Tentunya ini ada juga ya tentang kaitannya dengan ijazah. Selain ijazahnya dipermasalahkan, Pak Jokowi ini sering membuat narasi-narasi yang selalu menjadi narasi yang digoreng oleh masyarakat. Bahkan masyarakat bisa menilai seperti apa narasi-narasi Pak Jokowi yang selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi ini akan menepati janji-janjinya terhadap rakyat ya. Rakyat akan disejahterakan, bahkan janji-janjinya sangat banyak sekali ya, janji-janji politik Pak Jokowi. Itu kita bisa menonton atau mencari videonya ya, banyak sekali janji-janji tersebut.